Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, suara saya terdengar ya. Selamat siang. Ya, Oke, selamat siang. Bisa saya mulai sekarang? Siap, Bu. Silahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Revina Anggunsari. Saya seorang praktisi makeup artist dan kebetulan siang ini saya ingin sharing bersama adik-adik mahasiswa sekalian. Khususnya yang cewek ya, tetapi nggak menutup kemungkinan juga yang cowok juga boleh belajar gitu kan. Tidak apa-apa, mendengarkan saja nggak apa-apa. Oke. Oke. Tadi sekilas sudah diperkenalkan sama Pak Yuliansyah dan sekarang saya mau langsung saja untuk ke slide-nya ya. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu, apakah Mas Indra sudah hadir? Mas Indra Gunawan, desainer kita siang hari ini yang akan berbagi ilmunya. Apakah beliau sudah hadir? Sepertinya belum ya. Oke. Sambil menunggu Mas Indra, saya akan langsung ke slide saya dulu. Oke, ini adalah biografi saya ya. Jadi saya ini adalah seorang makeup artist yang dulu sebenarnya memang saya suka. Dari kecil saya memang suka dengan dunia pertata riasan begitu. Terus ya karena mungkin orang tua saya juga memandang oh ini anak berbakat di sini dan akhirnya saya masuklah kuliah jurusannya yang nggak jauh-jauh juga dari sesuatu yang saya sukai yaitu dunia tata rias. Jadi saya kuliah S1 tata rias di UNJ pada tahun 2007 hingga 2011. Kemudian saya sekolah lagi di Pasca Sarjana UNY. Saya mengambil pendidikan teknologi dan kejuruan. Ini agak-agak gimana ya? Sebenarnya
saya waktu selesai S1 itu pernah bercita-cita untuk mengajar gitu, makanya saya kuliah lagi gitu. Tetapi setelah saya kuliah, setelah saya men-challenge diri saya sendiri dengan berbagai pengalaman, akhirnya sesuatu akhirnya muncul gitu. Tujuan hidup saya ini untuk apa gitu, goals-nya apa gitu. Kayaknya kalau misalnya saya mengajar cocok apa enggak gitu. Malah saya kepikirannya pas sudah masuk di program pascasarjananya gitu ya, sudah akhirnya dijalani saja ini sampai saya selesai. Kemudian setelah saya lulus S2, saya memutuskan untuk menjadi total untuk menjadi makeup artist, dan saya tidak ingin mengajar karena mengajar itu gimana ya, pekerjaan itu kan seperti halnya jodoh ya. Jadi kalau misalnya kita setengah hati atau hanya taunya setengah-setengah aja gitu, jadi ya udah mendingan nggak usah gitu. Oke, next aja. Oke, langsung kita mulai. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih. Ini. Selamat siang Bang Indra, Mas Indra sudah hadir? Sudah. Iya, alhamdulillah. Kalau gitu saya dulu yang akan sharing dulu. Biasanya Mas Indra dulu, kali ini saya duluan. Iya. Kali ini saya ingin sharing tentang make up daily ya. Bukan make up daily aja sih, sebenarnya ini bisa dipakai untuk acara macam-macam sih. Basicnya ya daily aja. Nah, first step ya, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum make up adalah pastikan dulu muka itu dalam keadaan yang bersih. Jadi ini untuk apa? Supaya kulit kita itu tetap sehat gitu. Jadi nggak numpuk. Kalau nanti numpuk residu itu tidak dibersihkan, hasilnya adalah muka bisa jerawatan, lalu bisa timbul iritasi mungkin, dan lain sebagainya. Setelah dipastikan muka itu dalam keadaan yang bersih, lalu jangan lupa untuk menggunakan pelembab agar kulit itu terhidrasi dan terlindungi, gitu kan? Sebab kita kan nggak tahu, apalagi kalau misalnya kita bukan make up untuk diri, bukan make up dari kita sendiri, maksudnya self service gitu, kita di make upin sama orang gitu kan ya. Jadinya kita harus melindungi kulit kita sendiri dulu sebelum menggunakan peralatan atau bahan-bahan make up dari makeup artist. Kemudian yang ketiga adalah boleh menggunakan pore eraser atau primer atau sunscreen bila digunakan make up-nya itu diaplikasikan pada siang hari. Tetapi ini juga tergantung pada kondisi kulit masing-masing ya. Jadi nggak semuanya disamakan. Nggak semuanya butuh pore eraser karena itu tuh membuat kulit menjadi semakin licin. Jadi bila kulitnya berminyak, itu make up-nya nanti bisa melayu-melayu gitu. Bahasanya nggak ngeset gitu ya, jadi bisa lari-lari, bisa nggak bagus aja gitu. Yang berikutnya adalah tentang pengetahuan tentang makeup brush. Ini adalah kuas-kuas yang dipakai oleh kami makeup artist, tapi dipakai untuk semua orang juga boleh gitu. Kamu mau make up daily pakai kuas sebanyak ini pun juga nggak apa-apa, sah-sah aja gitu ya, suka-suka hati gitu. Yang penting kalian tahu fungsi masing-masing kuas ini untuk apa aja gitu. Ini ada macam-macam ya. Ada ini biasanya yang paling besar, ini yang paling ikonik banget ya untuk di foto-foto seperti itu. Ini adalah kuas yang paling besar, large one face brush. Biasanya digunakan untuk membersihkan misalnya ada eyeshadow, memasang eyeshadow, kemudian ada fallout-nya atau yang jatuh-jatuh gitu. Jadi bisa dibersihkan menggunakan
kuas yang sebesar kipas ini. Lalu kemudian ada kuas bedak. Ini powder itu bedak ya, jadi pakai kuas bedak ini. Kemudian yang miring-miring ini dipakai untuk angle ya, jadi untuk angle-nya eyeshadow, yang kecil ini untuk mata, kemudian yang lebih besar ini digunakan untuk angle di tulang pipi, untuk contour, membentuk shading. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah kuas untuk eyeshadow dan sebagainya ya. Jadi macam-macam eyeshadow, paling banyak eyeshadow. Kemudian next kita ada foundation. Foundation itu sediaannya macam-macam. Jadi ada yang sheer, ini yang paling ringan, yang sangat cocok dipakai untuk ya hampir segala situasi ya. Bisa pakai cushion, BB cream, CC cream, atau foundation yang two-way cake gitu ya, powder two-way cake itu juga termasuk dalam sheer foundation gitu. Jadi dia langsung bisa diaplikasikan dan cukup untuk menutupi, tetapi tidak terlalu menutupi banget. Jadi kalau ada noda-noda jerawat, bekas-bekas jerawat yang hitam, lalu ada noda-noda kemerahan gitu, agak susah untuk ditutupi dengan foundation jenis sheer. Lalu kemudian yang kedua adalah ada coverage foundation. Di sini contohnya adalah liquid foundation. Meskipun liquid foundation ini juga macam-macam ya, beda merek, biasanya kepekatan atau pigmented-nya beda-beda juga. Lalu ada airbrush foundation. Jadi ini lebih menutupi dari yang sheer foundation tadi. Lalu yang berikutnya adalah yang full coverage foundation. Ini yang biasanya lebih padat lagi, yang bentuknya krim gitu. Atau biasanya makeup artist adalah ketika ingin merias yang full coverage, biasanya sukanya memadu-madankan gitu. Jadi ada foundation A ditambah dengan foundation B, lalu dia akan meracik, diaduk-aduk di satu palet gitu kan, untuk mencampur misalnya warna kulit klien itu sedikit unik gitu ya, jadi warnanya itu tidak sama dengan foundation dengan seri yang dijual di pasaran gitu. Jadi kita harus menyamakan foundation tersebut sesuai dengan warna kulit orang tersebut. Jadi makanya harus dipadukan gitu ya, diracik istilahnya. Lalu ada tips-tipsnya, itu pilih foundation yang sesuai jenis dan warna kulit yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya kulitnya warnanya kuning langsat, jangan menggunakan foundation yang berwarna sedikit kemerah-merahan seperti ini. Meskipun agak-agak susah gitu ya ketika kita mau beli terus mencoba gitu. Ini kayaknya sudah pas gitu. Tapi alangkah lebih baiknya nyobanya jangan di tangan gitu. Nyobanya benar-benar di muka supaya kelihatan sudah cocok benar atau belum. Lalu pilihlah foundation sesuai dengan kebutuhan. Bila kulit kalian itu kulitnya sudah sehat, terhidrasi dengan baik, skincare-nya juga baik gitu. Jadi tidak perlu banyak butuh dengan foundation ya. Tidak ada noda-noda jerawat seperti itu. Jadi saya rasa foundation ini di skip aja nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau misalnya mukanya ada bintik-bintik hitam yang aku pengen ditutupin ini gitu. Jadi itu perlu banget menggunakan foundation. Lalu aplikasi foundation itu macam-macam ya, bisa menggunakan jari, kuas, spons gitu. Kalau misalnya untuk ke diri sendiri, self make up gitu ya, mau menggunakan jari ke muka sendiri pun it's okay, tidak masalah gitu ya. Kecuali ketika Anda nanti kelak ingin menjadi makeup artist gitu yang menservis orang lain,
jangan sekali-kali menggunakan jari ya. Jadi harus menggunakan alat kuas, spons atau airbrush mungkin ya. Jadi harus higienis. Kemudian contouring. Setelah foundation, kita akan masuk ke contouring. Jadi kalian ketika mau merias diri sendiri, kalian harus paham jenis atau bentuk wajah saya ini bentuknya apa ya, gitu kan ya. Apakah oval, ataukah kotak, segitiga, bentuk hati, segitiga terbalik, gitu kan ya. Jadi coba nanti kalian masing-masing di depan kaca gitu kan ya, atau difoto dulu, foto selfie dari depan, kalian lalu mengidentifikasi jenis muka kalian ini masuk ke dalam kategori apa gitu. Nah, di sini di gambar ini nih sudah ini ya, sudah dijelaskan beserta koreksinya. Yang warna putih ini namanya adalah highlight. Highlight itu dalam perspektif seni rupa, warna yang terang itu memberikan kesan untuk menonjolkan bagian yang ingin ditonjolkan gitu, yang ingin disampaikan. Misalnya hidung ini ingin terlihat mancung, maka dari itu di bagian hidung ini diberi warna terang, warna highlight. Tujuannya supaya hidungnya terlihat lebih menonjol, terlihat lebih mancung. Lalu, bagian-bagian yang diberi warna gelap, ini difungsikan untuk memberi kesan menyamarkan atau menutupi kekurangan. Misalnya seperti pada gambar pojok, seperti ini ya. Ini rahangnya lancip, tapi lancipnya keluar gitu ya. Jadi ini adalah bentuk muka segitiga terbalik. Jadi dahinya ini agak-agak runcing gitu ya. Kemudian rahangnya ini agak-agak melebar. Jadi rahang ini harus ditutupi gitu kan. Ditutupi dengan warna yang lebih gelap. Seperti itu. Dan ini beserta koreksinya, ada yang muka bulat, muka hati, dan saya rasa kalian pasti sudah tahu ya, di era seperti ini di internet banyak sekali informasi sangat cepat ya. Jadinya untuk mencari hal-hal seperti ini nih gampang ya, gampang sekali. Kemudian setelah contouring ya, setelah contouring wajahnya sudah dikoreksi, berikutnya adalah powder atau diaplikasikan bedak. Bedak macam-macam ya, ada bedak tabur, bedak padat ya, diaplikasikan secara merata pada area wajah, dan ini sesuai dengan kebutuhan juga. Bila kalian ingin lebih natural, tidak terlalu tebal gitu, Anda bisa menggunakan bedak tabur karena efeknya dia hanya mengeringkan bagian-bagian basah yang terkena foundation tadi, jadi lebih ngeset gitu. Kalau misalnya butuh yang lebih coverage lagi, lebih padat lagi gitu kan, lebih tebal lagi, Anda bisa menggunakan foundation yang padat. Kemudian setelah powdering, bisa diaplikasikan bronzer and blush. Bronzer dan blush on biasanya kita mendengarnya ya. Jadi seperti ini. Di area pipi yang paling bawah ini highlighter ya. Highlighter ini bagian yang paling terang. Jadi dia diapit oleh warna-warna yang terang. Kemudian di telinga, dari telinga ini untuk membentuk shading biasanya ditarik garis lurus menuju sudut dari bibir gitu kan ya. Ini warnanya gelap untuk memberikan kesan supaya pipinya itu lebih tirus. Biasanya ini yang sering dikeluhkan ini para wanita-wanita ya,
ingin pipinya terlihat lebih tirus gitu kan. Jadi diaplikasikan bronzer. Setelah tadi sebelumnya shading ya, menggunakan shading. Kalau shading itu seperti halnya concealer atau foundation, jadi bentukannya padat. Kalau bronzer ini yang keringnya gitu, seperti bedaknya, tapi yang warnanya gelap. Lalu di atasnya bronzer ini saling tumpang tindih gitu, tetapi yang blush ini yang di atasnya ini yang berwarna merah atau pink atau orange gitu kan ya. Jadi ini fungsinya adalah memberikan kesan supaya wajahnya itu segar. Kemudian hal berikutnya adalah membentuk alis. Biasanya tutorial banyak sekali gitu kan ya. Saya mengambil contoh, salah satu contohnya ini adalah membuat garis penolong kan. Bisa menggunakan pensil alis, bisa menggunakan gel alis gitu kan ya, atau yang berbentuk pomade seperti itu. Dia bisa diaplikasikan dari bawah dulu, membuat bentuknya, membuat dua garisnya, kemudian baru diisi dan dibaurkan. Jadi ketika bermake up itu yang paling penting adalah blending. Alis di blending, foundation di blending, contouring pun di blending. Jadi jangan sampai, oh aku tahu ini ilmunya seperti ini, tetapi kalau ketika diaplikasikan ya udah nggak di blending gitu ya. Nanti ketika dilihat, diamati, make up-nya akan belang-belang. Kemudian ini adalah tutorial juga untuk bagaimana sih membentuk alis. Biasanya alis yang agak-agak susah gitu dibentuk. Jadi ini adalah garis bantu. Jadi dari cuping hidung paling luar, seolah-olah kita menarik garis lurus ke atas. Nomor 1 ini adalah pangkal alis. Jadi jangan terlalu maju boleh, tapi jangan maju-maju banget atau jangan mundur-mundur banget gitu. Jadi kurang lebihnya di titik nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 adalah titik paling luar alis. Dari titik cuping hidung ini kita tarik garis sejajar dengan sudut mata bagian luar sehingga akan menemukan titik 2 ini. Ini adalah ujung dari alis. Jangan terlalu panjang ya, karena nanti seram jadinya, alisnya panjang sekali. Kemudian ujung tertinggi, titik tertinggi alis bisa ditarik garis lurus dia. Garis lurusnya itu dari ujung hidung melewati pupil atau bola mata yang hitam, ditarik garis lurus. Nah, ini akan ketemu ujungnya di sini. Titik tertingginya di sini. Jadi kira-kira ukurannya seperti itu. Atau biasanya dari lingkaran bola mata ini yang paling luar, kita boleh narik ke atas aja sejajar. Biasanya di sini juga bisa dipakai. Kemudian menggunakan eyeshadow. Eyeshadow ini ada 2 teknik. Teknik yang pertama yaitu gradient layers, yaitu ini yang paling gampang. Jadi yang paling atas ini adalah yang light, yang paling terang. Kemudian ini di bawahnya tengah-tengah, jadi middle itu warnanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian yang paling bawah adalah yang paling gelap. Kemudian di blend, dibaurkan ke arah atas. Nah, nanti akan terbentuk gradasi warna eyeshadow yang bagus. Dari paling bawah gelap, lalu menuju ke atas semakin terang. Kemudian, teknik yang kedua adalah teknik crease. Teknik crease ini
biasanya dipakai untuk makeup pengantin ya, makeup yang agak-agak serius gitu ya. Jadi kesannya adalah memberikan mata itu seperti halnya mata boneka Barbie gitu kan. Jadi ketika melek gitu, itu ada bayangan sudut gelap di bagian luar kelopak mata gitu ya. Jadi matanya itu terlihat lebih tajam. Jadi di sini ada warna ini untuk area gelap. Kemudian di sini yang di middle, yang di tengah-tengah biasanya dipakai glitternya gitu, supaya matanya lebih bersinar-sinar. Kemudian di bagian inner corner atau di ujung mata bagian dalam biasanya juga diberi warna yang terang atau bisa dipakai warna yang bling-bling gitu. Kemudian menggunakan eyeliner. Fungsinya adalah menegaskan kembali garis mata. Biasanya setelah kita menggunakan make up, menggunakan eyeshadow gitu ya. Jadi bagian inner corner, bagian mata, sudut ini tuh menjadi tidak terlihat gitu. Karena bias dengan warna-warna eyeshadow, warna-warna bedak, jadinya harus dipakai eyeliner untuk menegaskan kembali garis mata. Eyeshadow ini juga macam-macam sediaannya, jadi ada yang pensil, ada yang cair, ada yang gel, tergantung orangnya masing-masing, suka yang mana atau enak yang mana makainya. Yang kemudian ada shimmering. Shimmering ini ngetren karena makeup sekarang itu lagi trennya yang glowing. Jadi yang makeupnya dewy, yang terkesan basah gitu. Jadi diberikan shimmer. Shimmer ini biasanya di atasnya blush gitu ya, di sini, di pipi kanan kiri, kemudian di highlight, di dahi, di ujung hidung, kemudian juga di garis atas bibir. Fungsinya adalah supaya makeupnya terlihat glowing gitu. Mungkin ketika nanti trennya sudah berubah lagi ke era matte gitu ya, mungkin ini tidak dipakai lagi karena orang akan lebih suka makeup yang terlihat matte. Kemudian ada bulu mata palsu atau false eyelashes. Ini ya bisa dipakai bila perlu. Bila bulu matanya sudah panjang dan sudah lentik, bisa menggunakan maskara saja sudah cukup. Bila ingin ditambahkan atau ada acara yang harus ditunjang dengan adanya bulu mata, boleh dipakai. Kemudian lipstick. Lipstick ini biasanya diaplikasikan paling akhir. Sebab kalau di awal-awal biasanya kita akan make up ini itu tangannya ke sana ke sini gitu kan ya, takutnya nanti tercoret gitu kan ya, harus menghapus lagi bagian yang kena gitu kan ya. Jadi agak-agak repot. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan lipstick ini diaplikasikan yang paling akhir saja. Kemudian setelah itu boleh menggunakan setting powder atau setting spray. Ini penting nggak penting ya. Jadi kalau misalnya untuk daily makeup atau makeup yang biasa saja itu tidak perlu menggunakannya. Kecuali kalau misalnya makeupnya itu untuk occasional, untuk acara-acara tertentu, makeup pengantin yang butuh tahan lama, itu bisa menggunakan setting spray atau setting powder supaya makeupnya itu tetap di tempat, tidak tergeser-geser, tidak terbawa keringat, seperti itu. Kemudian ini ada video pendek tutorial yang saya buat, makeup daily, ya bisa dipakai untuk ke kondangan juga gitu kan ya. Bisa
self makeup. Saya menggunakan foundation cair. Saya menggunakannya dengan tangan untuk yang pertama gitu kan ya, jadinya tidak terlalu tebal. Saya menambahkan concealer, tapi concealernya saya tambah dengan foundation cair juga, sebab kalau concealer doang di area bawah mata saya ini sudah ada tanda-tanda penuaan gitu ya, sudah ada keriput-keriput, jadinya kalau misalnya saya menggunakan concealer saja, itu kulitnya akan lebih semakin terlihat kering. Jadinya saya menggunakan foundation cair. Kemudian contouring saya hanya menggunakan di shading di pipi dan di hidung saja. Untuk bagian gelap, ini standar ya, jadinya menurut saya koreksi muka saya tidak terlalu yang aneh-aneh gitu ya, begitu sudah cukup. Kemudian saya menggunakan bronzer. Dan blush. Kemudian alis, saya hanya menyikatnya. Bila rambut alisnya ini panjang, boleh dipangkas. Atau kalau misalnya tidak ingin merubah bentuk ya, tidak ingin mencukur atau dan sebagainya ya, bisa ditimpa dengan foundation saja, tidak masalah. Kemudian saya mengaplikasikan highlight. Jadi di bawah alis itu, supaya garisnya itu terlihat lebih tegas, jadi di situ adalah warna yang paling terang atau highlight. Kemudian saya menggunakan eyeshadow. Bagian corner yang luar, saya menggunakan warna yang gelap, sudut matanya. Dan eyeliner. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tujuan dari kita bermake up adalah bukan untuk merubah menjadi siapa diri kita, tapi untuk meningkatkan personal branding pada diri sendiri gitu. Jadi supaya aku terlihat menarik, aku harus tampil seperti apa ya? Saya harus bermake up seperti apa ya? Seperti itu. Jadi tidak tujuannya bukan saya make up untuk saya terlihat angkling, saya terlihat seperti si siapa gitu, jadi tidak seperti itu. Jadi bermake up ya bermake up, tetapi tetap untuk jadi diri sendiri.
saya menggunakan bulu mata palsu. Biasanya memang kalau misalnya saya tutorial, saya akan menggunakan bulu mata palsu. Soalnya bila tidak, nanti pasti akan ada yang bertanya bagaimana cara menggunakannya. Ini hasilnya. Ya. Sudah. Itu adalah sharing tutorial ya, tutorial makeup dari saya. Kemudian langsung dilanjut oleh Mas Indra yang akan menyampaikan materinya tentang work uniform. Mas Indra? Ya. Iya, Mas Indra sudah hadir. Oke. Monggo silahkan Mas Indra. Oh iya, baiklah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Iya, monggo silahkan diperkenalkan. Saya Indra Gunawan. Saya pokoknya itu mengajar di SMK Negeri 1 Pada Bantul, jurusan Fashion Design, jurusan Tata Busana. Selain itu juga saya mengajar di LPK PAPMI untuk kelas modeling. Nah, selain juga ada kegiatan modiste di rumah. Hari ini saya diminta untuk membantu membahas mengenai keserasian berbusana, padu padan busana untuk busana kantor. Begitu ya? Iya, betul. Kemarin ada slide-nya juga ya, sudah disiapkan juga ya. Jadi kalau busana kerja biasanya kan mungkin ada dua tipe. Busana kerja yang disiapkan oleh perusahaannya, ada juga busana yang mandiri dalam arti kata memang bebas pantas yang diserahkan kepada individunya masing-masing. Kalau memang sudah busana kerja yang sudah ada uniform, itu sudah tentu kita tidak banyak PR. PR-nya adalah untuk mengkoreksi busana itu disesuaikan dengan bentuk tubuh kita, baik pria ataupun wanita. Yang harus menjadi patokan adalah baik pria atau wanita, bahu ya, di bahu itu garisnya harus benar-benar berada di bahu. Jadi kalau seandainya nanti baju itu potongan antara sambungan antara bahu dan lengan itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, sebaiknya akan lebih baik diperbaiki, dipermak sesuai dengan rendahnya bahu. Karena itu mempengaruhi bagus dan tidaknya bidang bagian atas. Kemudian juga yang menjadi perhatian adalah kelonggaran. Umumnya kelonggaran baju itu untuk busana kantor ya itu minimal dari lingkar padan pas ditambah 6, 8, 10. Jangan kurang dari itu, jangan lebih daripada itu. Kurang daripada itu terlalu seksi. Sehingga mengakibatkan apabila ada kancing-kancing di bagian muka, dia akan terbuka. Apabila lebih dari angka-angka tadi, nanti dia akan terlalu gombrong. Begitu juga dengan panjang lengan. Untuk kemeja pria, itu dari pergelangan mata tangan seperti ini, itu hitung 2 jari Anda, itulah standar lengan panjang untuk pria. Untuk wanita
juga sama. Sedangkan lengan pendek untuk pria, mungkin Anda tahu ini, siku. Siku Anda naik 3 jari, itu biasanya standar untuk panjang siku. Itu jadi kalau itu baju yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, kalau seandainya baju itu bebas, nah di sini ada beberapa item-item yang harus Anda punyai. Pertama, rok atau pantalon. Pantalon ini celana ya. Pantalon ini celana panjang model klasik. Ya, celana panjang model klasik yang mana dari paha sampai ke bawah biasanya lurus. Itu yang disebut pantalon. Warnanya juga sebaiknya netral. Jadi warna netral itu ada 3. Hitam, putih, abu-abu. Itu adalah 3 warna netral. Seandainya menggunakan motif, gunakanlah motif-motif yang juga netral seperti garis-garis tipis ataupun motif tulang ikan. Nah, itu bisa digunakan. Dan gunakan bahan-bahan yang juga klasik seperti twill, katun. Nah, seperti itu. Cuman akhir-akhir ini nama-namanya itu tidak bisa sesuai karena kadang-kadang perusahaan mengeluarkan nama sesuai dengan selera mereka. Jadi orang-orang zaman sekarang kalau Anda beli kain ke toko tekstil tidak menyebutkan jenis kain tapi merek dagangnya. Ada yang namanya Roberto Cavalli, itu kan nama desainnya. Valentino atau Lady Extravaganza itu nama mereknya. Jadi cara mengetahui dengan kita pegang, oh ini cukup tebal, oh ini cukup jatuh. Nah, seperti itu. Kemudian blus. Kalau blus ini lebih fleksibel. Seandainya Anda kerja di bidang, seandainya kerjanya di dalam ruangan, itu saya sarankan blus-blus yang mungkin agak tebal, kemudian dari bahan-bahan yang polyester, semi polyester atau campuran antara satu dengan polyester karena bisa menahan suhu. Nah, kemudian motif itu disesuaikan karena ini biasanya blus itu bisa jadi 2 macam. Blus sebagai luaran, jadi blus sebagai luaran itu nanti yang benar-benar terekspos dari luar adalah blus itu. Jadi Anda boleh menggunakan blus atau kemeja dengan detail-detail yang menarik. Menggunakan bunga juga boleh, tapi tidak boleh terlalu besar. Menggunakan polkadot juga boleh. Tapi polkadot terbesar itu Anda tunjuk, ini ada punya telunjuk, Anda tunjuk, tep, ya misalnya ke tempat yang basah, tempat yang berembun, tep, meninggalkan bekas. Nah, seperti itulah maksimal polkadot yang layak untuk tubuh. Kalau lebih dari itu akan memberi efek kita menjadi lebih besar, lebih berisi. Itu harapan. Tapi kalau orang kurus juga pakai yang terlalu besar juga nggak bagus, seperti tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian ada blazer. Mungkin kadang-kadang kita bingung antara blazer dan jas. Kalau dari segi model kok sama ya antara blazer dengan jas? Ya, dari segi model blazer dan jas itu sama. Cuma bedanya adalah di formalitasnya. Formalitasnya ditentukan dari apa? Unsur-unsur pembentuk di dalamnya. Biasanya kalau blazer setelah bahan utama itu langsung di-furing. Kalau jas itu setelah bahan utama, di bahan tengahnya ada interlining, ada interfacing, ada underlining, kemudian baru furing. Nah, jadi kalau Anda mempunyai jas yang kelihatan tebal, berat, dibuka di dalamnya, itu ada beberapa lapisan-lapisan. Itulah yang membedakan antara blazer dan jas. Bentuknya sama, tapi konstruksi dan unsur pendukung di dalamnya yang berbeda. Nah, seandainya blazer, jas, itu sama warnanya dengan rok atau celana, itu disebut dengan shoot. Pada dengan istilah shoot kan, S-U-I-T, shoot. Nah, itu disebut dengan shoot apabila warna, tekstur, bahan antara atas dan bawah itu sama. Itu 3 penyusun utama dari busana kerja. Yang membedakannya adalah nanti detail-detail yang menyusunnya.
terutama biasanya adalah blus dan blazer yang paling banyak perkembangannya untuk busana kerja. Kalau rok ataupun celana itu relatif klasik, agak lama perkembangannya. Cuman yang terbaru ini saya lihat dalam 4 tahun terakhir, rok jenis split skirt ya, atau split box ataupun split knife yang kalian lihat yang rok A yang ada lipit-lipit itu kayak baju SD itu cukup tren sekarang dengan macam-macam warna. Kalau celana dari masa ke masa masih seperti itu. Nah, kalau blus itu unsur pendukungnya yang membuat dia berubah adalah bentuk lengan. Ada lengannya yang sekarang lagi terkenal itu ada lengan puff ya, yang mengembang di bagian atasnya. Kemudian efek-efek dari drama Korea ya kan, yang menggunakan gaya-gaya berbusana romantis, yaitu menggunakan banyak renda-renda pada tepian, kerah yang feminin, terus pita-pita, itu akhirnya berefek ke busana kerja masa kini mempunyai tampilan-tampilan seperti itu. Kemudian blazer. Kalau blazer itu perubahannya hanya di panjang pendek dan kaku. Selebih dari itu biasanya mereka tidak mengalami perubahan yang berarti. Kancing paling cuma 3, 2, 1, ataupun full, atau berganti menjadi zipper atau rib. Gitu kan. Cuman kelemahannya kalau pakai resleting dari atas ke bawah, pada saat kita duduk akan menimbulkan gumpalan-gumpalan yang mengganggu penampilan. Gitu. Next mungkin itu pokoknya. Nah, ini mari kita. Nah, ini adalah kemudian setelah kita nemu dasarnya, kalau di sini dasarnya 5 padahal 6 ya gitu. Karena memang sebenarnya bukan 5 ya. Itu roknya ada 2. Jadi roknya ada 2, jadi kehitung roknya kan 2, blusnya 2 gitu. Sebenarnya kurang dari 5. Coba 1, 2, 3, 4, 5 dengan shawl ya, 4 atau 5. Ini adalah bentuk dasar yang harus Anda miliki yang dengan warna-warna juga yang netral. Terutama yang harus netral adalah blazer, tentu celana ataupun rok. Untuk blus itu disinilah kita bisa bermain dengan trennya, kan? Kemudian shawl itu juga bisa kita mainkan. Cuma menurut saya shawl atau scarf ini untuk Indonesia kurang populer, apalagi kalau itu outdoor. Karena ini kita tropis, 1 lapis aja kita sudah merasa panas, apalagi beberapa lapis. Itu akan membuat kita menjadi agak merasa panas kalau menggunakan shawl. Nah, begitu juga dengan blazer. Blazer itu tentu harus diiringi dengan baju dalam. Nah, ini akan sangat sangat sulit kalau kita outdoor. Seandainya kita outdoor di dalam ruangan, ya, indoor di dalam ruangan dengan ber-AC, pertama pakai blus, kemudian pakai blazer, kemudian pakai celana atau rok. Nah, itu cukup memadai untuk menahan suhu AC yang kadang-kadang mungkin dingin. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga untuk mempercantik penampilan kalian, shawl itu bisa diganti dengan kalung yang cukup panjang. Itulah yang paling utama. Atau jam tangan, selain digunakan untuk mengetahui waktu, juga bisa menjadi statement ya pada tangan. Cincin maksimal 2, tidak lebih dari itu kalau untuk kerja ya, jangan lebih dari itu. Gelang juga jangan sampai pada saat kita bergerak dengan cangkring akan mengganggu konsentrasi teman kerja dan juga akan mengganggu aktivitas kita. Nah, seandainya kita ada kemungkinan menggunakan stocking, sebaiknya gunakan stocking berwarna hitam. Jangan menggunakan warna kulit. Kalau terekspos ya, karena warna kulit itu cenderung seducing menggoda, artinya serupa dengan warna kulit kita,
sehingga terlihat kulit kita lebih mulus, lebih cerah, lebih menarik. Sehingga akan mengganggu konsentrasi kerja. Kan konteksnya kerja, kan? Jadi harus jangan sampai busana itu menarik perhatian. Bukan menarik perhatian dalam pengertian yang baik ya. Jadi bukan menarik perhatian dalam makna yang jelek. Oleh karena itu saran saya kalau untuk kerja, saran saya gunakan warna gelap atau yang senada dengan roknya. Jangan menggunakan warna kulit. Kecuali kaos kaki lain cerita. Udah misalnya kita sudah panjang pakai celana, terus menggunakan kaos kaki warna kulit, itu tidak apa-apa karena kan tidak terlihat. Ya, jadi sudah siapkan ini ya, blazer 1, blusnya 3, 4 atau 5, celana 1 atau 2, roknya 2. Nah, itulah bahan-bahan dasar untuk busana kerja. Next. Selanjutnya, slide-nya. Nah, ini salah satu contohnya perpaduan 3 bagian. Nah, lagi-lagi yang kalian lihat di sini adalah padu-padan yang cocok untuk daerah non-tropis atau busana indoor ber-AC. Kalau seandainya outdoor dengan tampilan seperti ini bisa, tapi Anda lepaskan blazernya, lepaskan jasnya, seperti itu. Nah, untuk menarik mungkin di dalamnya itu cuma kemeja t-shirt putih dengan bawahan yang klasik tadi. Itu cukup menarik juga. Nanti tinggal ditambahkan ikat pinggang yang juga cukup menarik. Atau kalung yang juga menarik. Atau dengan anting-anting yang menarik apabila tidak menggunakan jilbab. Namun sekarang sudah banyak wanita yang berhijab, sehingga yang bisa menjadi statement adalah bagaimana mereka mengolah simpulan, mengolah tata letak hijabnya sehingga menarik dan menjadi statement. Karena statement juga karena mereka membingkai wajah, dan setiap orang itu kalau berinteraksi dengan orang pasti yang nomor satu adalah eye contact tentu dengan wajah. Oleh sebab itu, tatalah tadi sudah dilengkapi make up yang baik dari Ibu Revina Anggun kan, bagaimana wajah yang baik dihias dengan make up yang baik, kemudian fashion yang baik, nanti yang awal di atas adalah dibingkai dengan rambut yang rapi atau jilbab yang menarik dengan sedikit hiasan, tidak berlebihan. Nanti karena dadanya tertutup, Anda kalau seandainya menggunakan blus, untuk menarik mungkin di ujungnya manset itu boleh menggunakan renda, menggunakan tali yang tidak mengganggu pekerjaan. Ini disebutkan 1, 2, dan 4 rok dengan pakaian kerja uniform eksekutif. Yang 1, 3, 4 itu ada kelanjutan dengan gambar yang tadi. Setelah pantsuit, pantsuit tadi, ini pantsuit ya. 1, 3, 4 dengan dalaman 3. Kemudian yang gambar di sebelah sini 4 dan 5 sebuah gaun panjang bergaya klasik yang diberikan outer lain seperti itu. Yang selanjutnya tampilan seperti ini. Nah, ini 1, 4, 5. Jadi dari 5 item tadi bisa diciptakan ragam gaya, hanya kita tinggal merubah warna, merubah susunannya. Biasanya mungkin sebagai panutan yang banyak diikuti, mungkin kalau sekarang Instagram atau Telegram. Tapi untuk tipe-tipe klasik, Anda bisa lihat gaya Chanel. Biasanya Chanel itu banyak high fashion, tapi lebih mengarah ke busana dengan gaya-gaya seperti office wear. Blazernya yang sangat signature, roknya juga signature, itu bisa menjadi
patokan gaya untuk kantor. Kemudian yang 4 tambah 5 atasan dengan celana casual untuk penampilan santai di pagi hari. Nah, ini kebanyakan ini juga bisa untuk marketing ya pekerjaannya. Kemudian yang 4 dan 2 tambah 2 ini sebenarnya kalau untuk kantor tampilan seperti ini formal ya, butuh sedikit penguat karena kalau seperti ini baju kuliah ya. Tapi lain halnya kalau Anda bekerja di bidang kreatif. Kalau Anda bekerja di bidang kreatif, bekerja di bidang seni, hampir tidak ada batasan-batasan yang mengekang kalian. Anda menggunakan t-shirt dari bahan kaos, ya kan? Menggunakan tote bag, menggunakan sepatu kets itu tidak masalah. Tapi ini terlalu casual, misalnya seperti ini. Nah, akan untuk menguatkan ini, mungkin baju t-shirt di atasnya diganti dengan kemeja. Itu mungkin lebih masuk ke formal, ya. Sepatunya diganti dengan sepatu wedges ataupun sepatu Mols atau Mary Jane yang cukup nyaman dipakai dan tentunya modis gitu. Nah, untuk pria, kita ngomong wanita aja ya. Kalau pria itu memang ada yang dua potong, 2 piece, 3 piece, ataupun 4 piece. 4 piece itu tentunya lagi-lagi untuk orang-orang yang berada di dalam ruangan atau di negara-negara dingin. 4 piece itu pertama terdiri atas kemeja lengan panjang. Kedua, Anda menggunakan vest atau rompi. Ketiga, Anda jaket, 5 celana. Itu 5. Untuk 4 potongnya Anda biasanya menggunakan celana, ya kan? Kemudian jaket 2, kemudian tadi saya ngomong 5 ya, 4 tadi ya, 4 ya. Yang kedua itu berarti celana, jaket, kemudian kemeja. Itu ada 3 item. Nah, untuk 2 item itu atasan berupa kemeja dan celana. Yang umumnya di Indonesia paling hanya 3 piece atau 2 piece. Karena dipakaikan rompi lagi itu sangat jarang. Sangat jarang di Indonesia menggunakan rompi. Yang paling umum adalah jaket, kemeja, dan celana. Nah, seperti yang disampaikan di awal, untuk aturan laki-laki, seperti tadi. Nah, untuk kemeja yang Anda harus ketahui, untuk laki-laki, itu panjang. Kalau kalian melihat kemeja bagian ujung bawah, lurus gitu, ada belah di sisi kiri dan kanan, berarti kemeja tersebut boleh dikeluarkan, memakainya di luar celana. Tapi seandainya kemeja itu membentuk bentuk lengkung, di bawahnya lengkung, sudut dari di sisi agak tinggi ke bagian tengah itu memanjang dan membentuk oval, baik depan ataupun belakang, berarti busana itu disetting untuk selalu masuk ke dalam celana. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak paham baju yang ujungnya melengkung kalian keluarkan. Itu secara aturannya tidak seperti itu. Kemudian juga untuk pria, dasi ada 2 macam. Kalau tanya ke dasi yang berbentuk tali, ada yang bentuk kupu-kupu. Nah, untuk yang bentuk kupu-kupu sudah langsung pakai, ada yang muncul ada. Kemudian dari dasi yang panjang, itu juga ada yang sudah jadi, ada juga yang harus menyimpul. Nah, kemudian yang menjadi perhatian bagi para pria, ujung dasi tidak boleh menyentuh gesper, tidak boleh menyentuh kepala ban pinggang. Dia harus berada di atasnya. Ya.
tidak boleh juga terlalu pendek. Jadi dasi itu harusnya sejajar di atas gesper. 2 jari di atas gesper. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian kalau kemeja itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang kemeja itu modelnya sama semua klasik. Nah, yang harus diketahui perbedaannya kemeja laki-laki atau itu kemeja perempuan dari cara menutupnya. Kalau kemeja laki-laki, kalian lihat bahwa bagian kiri berada di atas, bagian kanan berada di bawah. Jadi kancing itu akan menempel di sisi kanan, dimasukkan ke lubang, ya kan, yang ada di sebelah kiri. Itu berarti dia baju laki-laki. Nah, coba buka di rumahnya itu kan ada kan. Coba amati apakah baju yang kalian pakai untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, untuk perempuan sebaliknya. Bagian panel sebelah kiri ada di bawah, kemudian sebelah kanan numpuk di atasnya. Berarti kancing berada di kain sebelah kiri, lubangnya berada di sebelah kanan. Itu berarti kemeja sejatinya untuk perempuan. Kalau hal-hal lain itu boleh unisex, kantong, saku, wanita ada saku di sini itu boleh. Tapi kalau cara menutupnya itu yang menentukan apakah itu untuk laki-laki ataukah untuk perempuan. Kemudian disebutkan lagi panjangnya tadi sudah ditentukan ya. Tapi seandainya kalian menjahitkan ya, ditanya seberapa panjang lengan panjang blus, seberapa panjang blus yang disarankan untuk dibuat. Kalian lihat ujung jari kalian tegak lurus sejajar paha. Nah, di sini ada jempol. Nah, disinilah panjang maksimal dari kemeja formal untuk pria ataupun wanita. Segini. Jempol kalian tekuk, dapat tengahnya. Nah, itu adalah batas maksimal untuk kemeja pria ataupun wanita. Itu kalau kalian menjahit ya. Tapi lain cerita kalau itu kemeja fashion. Mau lebih pendek dari itu boleh, mau lebih panjang boleh. Ya, itu kemeja formal. Tapi kalau lupa saya punya baju itu kok cuma sebaju perempuan ada kupnatnya di sini, terus panjangnya cuma sejengkal dari pinggang. Itu namanya kan kemeja atau blus yang fashion. Jadi bukan yang sesuai pakem. Tentu saja boleh. Ini saya menyebutkan kemeja yang pakemnya seperti apa. Ibaratnya gimana sih kebaya pakem? Nah, kan kebaya kan ada modifikasi, ada kebaya pakem. Nah, begitu juga kemeja atau blus. Ada blus pakem, ada blus modifikasi. Begitu ya. Selanjutnya. Nah, ini juga masih sambungan. Ini contoh-contoh gambar sebenarnya ya, contoh-contoh yang bisa kalian lakukan. Tapi ini sumber yang saya ambil adalah sumber yang dari era kuno, di mana pada era 90-an mungkin kalian baru lahir. Nah, seperti ini tren yang berlaku ya. Nah, kemudian kalau tren yang sekarang berlaku, kalian bisa lihat influencer, lihat apa yang ada di media sosial. Banyak sekali cara-cara berpenampilan yang up to date, yang sesuai dengan selera kalian. Cuman ada satu yang juga kalian harus ketahui, pemilihan warnanya. Untuk pemilihan warna busana kerja sebaiknya jangan yang terlalu mencolok, misalnya menggunakan merah yang sangat terang dari atas atau sampai ke bawah. Kecuali itu seragam kantor ya, misalnya front office sebuah hotel apa-apa. Itu lain ceritanya kalau memang kalian disediakan. Tapi kalau kalian memang menyiapkan sendiri, jangan seperti itu. Karena sebaiknya menggunakan warna-warna teduh, warna-warna pastel. Atau seandainya ada yang warna yang kuat, itu di bagian-bagian
tubuh kalian yang istimewa. Jadi lagi-lagi selain warna, kalian harus bisa membaca karakter tubuh. Karena setiap manusia ada yang tidak sempurna. Banyak yang tidak sempurna. Kurus, gemuk, besar badan atas, besar badan bawah, payudara tidak ada, maaf gitu ya, atau tipis, atau payudara besar. Nah, ini adalah fungsi dari busana untuk menutupi kelemahan-kelemahan seperti itu. Kelemahan-kelemahan ini bisa ditutupi dengan warna-warna dan juga bisa ditutupi dengan desainnya, pilihan model yang tepat. Tentunya kalian sudah tahu kalau warna gelap itu akan membuat media menjadi lebih kecil dan warna terang membuat media terlihat lebih besar. Nah, oleh sebab itu, seandainya Anda mempunyai pinggul yang besar, paha yang besar, gunakanlah ya warna-warna yang cukup gelap, biru, hitam, coklat, tua, marun, itu untuk mengkamuflase bentuk pinggul, paha, perut yang cukup besar. Nah, penggunaan rok itu lebih efektif untuk menutupi paha yang besar ketimbang penggunaan celana. Karena apa? Kalau celana kan membungkus tabung-tabung kaki satu persatu sehingga tetap terekspos besarnya. Jadi kalau kalian merasa paha kalian besar, gunakan rok yang span atau mengecil ke bawah sehingga tidak terlalu tampak paha yang besar. Nah, begitu juga kalau kalian merasa dadanya besar, gunakan atasan yang warnanya bukan warna gelap bisa, atau kalau tidak menggunakan warna gelap, gunakan atasan dengan garis-garis yang tipis arah vertikal. Itu akan membuat manipulasi seolah dada kita tidak terlalu besar. Lain hal kalau dadanya terlalu tipis, kita gunakan misalnya tali atau ruffle biasa di leher, itu cukup menutupi, atau penggunaan motif kotak-kotak, kemudian motif bunga-bunga yang berwarna-warni, itu juga bisa mengkamuflase atau mengalihkan tampilan yang tidak terlalu bersih. Nah, untuk laki-laki, kalau seandainya mereka kurang berisi, juga pertama gunakan pakaian di dalam, pertama kemeja. Di bawah kemeja itu saya menggunakan lagi baju kaos yang lengan panjang, lengannya cukup panjang sampai mata tangan, itu juga bisa membentuk volume. Ya, kemudian hindari semua yang serba ketat. Ya, jangan semua serba slim fit. Gunakan blazer atau jas untuk membentuk volume di bagian atas. Ini juga berlaku untuk wanita dan pria. Begitu. Nah, jadi untuk mengatasinya tadi adalah dari warna, jadi untuk menutupi kekurangan tubuh tadi menggunakan warna, padu padan, ataupun desain, ataupun model-model yang sesuai untuk menutupi kekurangan. Mungkin sampai situ aja ya, kalau ada yang ingin dibahas boleh. Ada forum terbuka nggak ini Bu, Mbak Anggun, untuk tanya jawab? Ada Mas Indra. Kita akan setelah Mas Indra present, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Ya, mungkin sampai situ ya penjelasannya, karena yang lain sudah bisa terbaca kan. Kalau sudah dibaca, buat apa saya ceritakan lagi? Ya, begitu ya. Baik, mungkin ini udah bisa sesi tanya jawab ya, Bu? Iya, betul. Ya, sebelumnya saya izin masuk ya, Pak, Bu, buat memulai moderatori sesi tanya jawab ini. Oke, karena kita sudah memasuki sesi tanya jawab, sebelumnya saya Mika Anastasia, biasa dipanggil Mika, saya dari kelas A. Di sini saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada sesi tanya jawab ini, gitu. Jadi buat teman-teman, bila mana ada yang ingin bertanya terkait materi dari tata rias, kemudian juga tata busana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu,
dimohon untuk mengklik tombol raise hand pada layar Zoom teman-teman sekalian. Setelah itu nanti saya akan mempersilahkan jika teman-teman sudah ada yang menampilkan tombol raise hand tersebut. Mau kemana? Kemudian saya akan persilahkan juga teman-teman untuk aktifkan kamera dan juga mikrofonnya seperti itu. Dan bila mana ada juga teman-teman yang mungkin tidak ingin bertanya secara langsung, nanti saya yang akan menjadi perwakilan untuk bisa bertanya gitu kepada Bapak dan Ibu pembicara seperti itu. Nanti teman-teman bisa langsung drop pertanyaan tersebut pada kolom komentar dengan format nama dan kelas. Seperti itu. Jadi untuk sekarang saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, jika ada yang ingin bertanya seputaran make up gitu, tata rias, mungkin atau juga bisa masuk agak sedikit dunia perskincarean mungkin sedikit karena kan agak berkaitan ya Bu. Ya, gitu. Boleh. Apalagi buat teman-teman yang cewek-cewek gitu kan yang suka banget mungkin dandan kayak gitu bisa bertanya juga. Terus juga mungkin yang laki-laki yang mau bertanya terkait busana gitu kan untuk men-style diri itu gimana sih gitu ya pas supaya nggak kelihatan tua atau pokoknya sesuai dengan umur aja kayak gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait itu, saya persilahkan teman-teman sekalian. Yang nggak mau bertanya langsung bisa langsung drop di kolom komentar aja. Ini ada 2 kelas ya, A dan B. Mungkin dari yang teman-teman kelas B yang mau bertanya, ayo dong, masa kita nggak ada yang mau kepo-kepo terkait ini dunia tata rias juga tata busana gitu kan. Apalagi zaman sekarang ya anak muda pengen nge-style diri kan gitu biar kelihatan zaman terus juga biar kelihatan lebih oke. Biasanya orang kan mikirnya seperti itu. Ada nggak nih yang mau bertanya? Mungkin masih ada yang bingung. Atau mungkin sudah pada paham semua ya. Oke, baik mungkin Bu, saya akan mulai bertanya aja ya gitu sebagai perwakilan, mana tahu nanti buat memancing teman-temannya gitu ya. Oh, ya. Oke, mungkin Ibu ada nggak tips gitu supaya makeupnya itu biar terlihat seperti Korean look gitu, karena kan ya Ibu tahu lah kan Korea ini agak-agak yang menjadi pandangan orang-orang banyak gitu kan. Gimana supaya tampilan makeupnya itu terlihat seperti orang Korea kayak gitu? Ada nggak Bu tipsnya mungkin yang supaya dari matanya gitu atau dari dari pipinya gitu, gimana Bu supaya terlihat orang Korea gitu istilahnya? Oke, baik Wika. Bisa langsung saya jawab ya. Jadi memang makeup ini macam-macam ya. Makeup itu seperti halnya busana juga, jadi akan selalu mengikuti tren gitu ya. Apa yang menjadi trending topiknya itu akan yang dipakai sama influencer seperti itu akan banyak diikuti oleh para followersnya gitu kan. Jadi dan itu akan terus berputar gitu, nggak selalu paten ke berkiblat ke A atau B saja. Dan sekarang
tren make up memang lagi booming-boomingnya ke arah Korea ya. Korea, kalau nggak ke Thailand nih. Setelah sebelumnya sempat ke Bollywood juga yang tegas-tegas matanya, yang matte seperti itu. Dan sekarang ke arah ke Korea. Bagaimana sih supaya saya bisa tampil seperti orang-orang Korea gitu ya? Jadi balik lagi ke benang merahnya tadi. Jadi bermake up itu sebenarnya bukan untuk mengubah siapa menjadi siapa, si A menjadi si B, aku menjadi selebriti atau aku menjadi idola aku gitu kan. Bukan seperti itu gitu. Jadi intinya adalah membuat personal branding aku ini naik seperti itu. Jadi harus dipahami adalah seperti itu. Jadi bukan aku harus seperti apa tidak. Kecuali kalau misalnya memang untuk having fun ya, untuk acara-acara aku iseng aku pengen make up yang seperti itu, seperti orang-orang Korea gitu. Kalau yang mukanya memang sudah sudah agak-agak mirip sama ras-rasnya Korea gitu ya, alhamdulillah. Jadi tinggal dipoles sedikit, misalnya eyelinernya diruncingkan, dibikin eyeliner wing gitu ya, yang agak naik seperti itu, atau dibikin shimmeringnya lebih banyak gitu ya, jadinya agak-agak glowing. Terus lipstiknya yang apa sih namanya, ombre ya seperti itu, yang lagi Korean trend yang seperti itu boleh-boleh banget gitu ya, boleh-boleh saja, asal selama kalian mengaplikasikannya atau kalian make up seperti itu ya, kalian pede ya, itu akan cantik gitu. Jadinya kalau misalnya aku pengen make up seperti ala-ala Korea atau ala-ala Thailand seperti itu, ingin terlihat seperti yang orang-orang lakukan gitu. Tapi setelah saya mengaplikasikannya, kemudian saya ngaca, kok saya nggak pede ya gitu. Kemudian ketika diajak kemana-mana, malah justru saya menjadi agak-agak malu seperti itu ya. Itu nggak ada faedahnya. Jadi make up-nya sia-sia aja gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya make up itu yang untuk menunjukkan jati diri kamu sendiri. Seperti itu, Mika. Oke, gitu ya. Mungkin ada teman-teman tadi yang juga sepemikiran sama aku terkait tips Korean look. Berarti ya tetap harus jadi gimana supaya jadi diri sendiri aja lah. Gitu. Tapi kalau misalnya buat seru-seruan nggak apa-apa ya sesekali, Bu. Gitu. Iya, boleh banget. Kamu mau men-challenge diri kamu sendiri untuk make up menjadi Cleopatra pun it's okay gitu. Asalkan kamu pede ya. Iya, benar. Oke, baik Bu. Jadi ini ada yang bertanya di kolom komentar. Dari Yulinda di kelas A. Izin bertanya, Pak. Ini buat Bapak Indra. Jadi izin bertanya, katanya tubuh kain seperti apa yang cocok untuk orang yang pendek seperti saya? Karena terkadang susah nyari yang cocok. Monggo Pak, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Mbak Yulinda. Jadi ada beberapa kategori. Pendek kurus ada, pendek gemuk juga ada. Nah, yang menjadi indikator tinggi itu adalah kadang untuk memberi efek tinggi itu adalah memberi ruas kaki yang lebih banyak. Jadi perbandingan tubuhnya jadi 1:2. Artinya 1 untuk badan atas, 2 untuk badan bawah. Jadi kalau seandainya Anda merasa pendek, ya ciptakan proporsi kaki yang terasa lebih jenjang. Misalnya, ciptakan ilusi misalnya menjadi satu kesatuan, misalnya bukan hanya 2:1, boleh proporsi 1:2 atau proporsi 1. Proporsi 1 itu bisa diciptakan memberi warna yang sama dari atas sampai bawah. Misalnya menggunakan warna salem untuk baju dan celananya juga salem. Itu akan memberi kesan sedikit tinggi, langsing. Apalagi diperkuat dengan high heel. Kalau emang tidak terlalu tinggi ya tidak apa-apa.
5 cm, 7 cm ke bawah itu juga masih baik, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, jangan gunakan baju-baju yang terlalu jangan gunakan baju yang terlalu besar volumenya. Itu akan memberi semakin pendek. Juga jangan menggunakan tumpukan atau terlalu banyak modifikasi. Misalnya setelah pakai blus, terus pakai apa lagi ya? Pakai blazer. Itu akan memberi kesan lebih gemuk. Lebih pendek juga. Ya, ini kan pendek ya tadi, yang jadi fokusnya pendek ya, bukan gemuk ataupun kurus. Nah, jadi kemudian seandainya Anda tidak menggunakan busana muslim, Anda boleh menggunakan rok ya, rok selutut atau di atas lutut yang bentuknya slim. Itu juga akan memberi efek tinggi. Gunakan atasan yang bentuknya juga membentuk V, misalnya lehernya agak V, itu juga memberi efek tinggi, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan untuk memberi efek tinggi tadi adalah menciptakan proporsi 1:2 atau proporsi 1 dengan cara menggunakan celana, misalnya high waist ya, atau pas di pinggang boleh, atau di atas pinggang. Jangan gunakan celana yang turun dari pinggang, dari pusar 5-7 cm. Itu membuat proporsi kaki kita menjadi pendek. Itu jangan dilakukan. Jangan gunakan celana bawahan atau kaki yang terlalu lebar. Itu juga membuat efek jadi semakin pendek. Kemudian gunakan atasan-atasan yang panjangnya. Maksimal atasan panjangnya sepinggul. Sepinggul itu 20 cm dari pinggang. Jangan lebih dari itu kalau ingin memberi efek tinggi. Seandainya Anda juga menggunakan busana nasional Indonesia kan biasanya kebaya. Kebaya kan biasanya panjang-panjang. Maksimal itu pertengahan paha. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kesannya udah semakin pendek. Tapi kalau emang menggunakan gaun sekaligus tanpa ada potongan, ya itu malah juga memberi kesan cukup tinggi. Tapi gaunnya juga harus slim, jangan gaun yang mengembang di bawahnya seperti clock atau lingkaran, itu memberi kesan tetap pendek. Itu ya. Mungkin ada lagi nanti yang saya lupa, nanti ditanyakan lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Yulinda? Kira-kira udah dapat nggak jawaban dari Pak Indra terkait ini? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yulinda Utami. Baik, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Berlina Galuh dari kelas A terkait tata busana lagi, Pak. Jadi, bagaimana cara mengatasi atau mix and match pakaian kantor yang telah ditentukan di tempat kerja agar tidak terlihat lekuk tubuh? Karena saya merasa bingung untuk menentukan style bila diminta untuk menaikkan jilbab. Terima kasih. Itu gimana, Pak? Mungkin ada sedikit tipsnya. Ya, makasih Mbak Berliana Galuh. Nah, di sini agak relatif sulit ya, karena saya tidak tahu gambaran baju seragamnya itu seperti apa. Karena kan pengkondisiannya, perlakuannya untuk mengatasi trik-triknya berbeda-beda. Seperti apa dulu baju awalnya, begitu ya. Misalnya, seandainya jilbabnya nggak boleh dinaikkan katanya ya. Nah, kalau jilbabnya tidak bisa dinaikkan, mungkin jilbabnya itu kan boleh dimainkan ya, boleh dibuat simpulan-simpulan yang menarik. Atau kalau ingin lebih memang tidak boleh diturunkan, bisa menggunakan shawl atau pasmina yang membentuk dasi atau bisa lemparkan di sini sehingga kan dada agak sedikit tertutup. Itu mungkin bisa menjadi solusi. Atau memang kalau baju itu berlekuk, nah Mbak bisa membuka kupnat. Kupnat tuh garis di depan tuh Mbak, ada garis kan di atas.
Nah, kupnya dibuka, itu mungkin boleh, ya kan? Karena kalau kupnya itu dibuka, sehingga bentuk tubuh jadi agak lurus. Jadi siluet tubuh jadi tidak berbentuk, kalau dari depan tidak berbentuk huruf S, tapi seperti hourglass. Jadi seperti tube. Nah, seperti yang bisa dilakukan, ya. Ya, seperti itu. Mungkin lagi-lagi ini agak eh, relatif penyelesaiannya. Jadi kita harus lihat dulu kondisi seragamnya, ya kan? Nah, yang saya sarankan sih memang main di jilbab dan main di. Nah, kalau kita nambah outer, udah nggak jadi seragam, ya kan? Nggak jadi uniform. Nah, mungkin berbentuk seperti sebuah uh, blus, ya kan? Kemudian agak pas. Nah, selendang, disimpul, akhirnya kan berjatuhan di sini. Nah, berjatuhan di sini kan yang menjadi fokus yang tidak nyaman bagi wanita kadang-kadang kan bagian dada. Nah, dengan adanya tali temali dan tali temali, dengan ada simpulan-simpulan di sini kan membuat dadanya agak tertutup. Begitu mungkin ya Mbak Beliana Galuh. Oke, itu saran dari Bapak ya, Beriana, terkait penggunaan baju gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat Ibu Reski dari Melani Rahmatika dari kelas B. Izin bertanya Bu, terkait tata rias, adakah solusi ataupun tips untuk menyamarkan skin tekstur dalam bermake up? Karena terkadang saat menggunakan make up justru membuat skin tekstur kelihatan dan kadang komedo juga terlihat jelas. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan jawaban terkait ini. Monggo. Oke, baiklah. Untuk Melanie ya, dan mungkin untuk teman-teman juga yang misalnya untuk yang mengalami masalah serupa gitu ya, bagaimana sih kok setiap kali saya make up, pakai foundation, pakai bedak, justru malah masalah-masalah yang saya sembunyikan itu muncul gitu ya. Jadi seperti ini, itu seperti kalian mau ngecat tembok ya. Kalau temboknya itu masih bermasalah gitu. Jadi sebagus apapun catnya dan sebagus apapun kuasnya tekniknya, intinya si tekstur tembok, si bopeng-bopengnya itu tuh masih akan tetap terlihat. Jadi bagaimana solusinya gitu? Kalau misalnya masih ada jarak ya, misalnya saya mau make up untuk acara apa ya, acara lamaran ya, misalnya kalian mau lamaran gitu ya, di 2 bulan lagi gitu misalnya. Oke, jadi 2 bulan dari sekarang ini apa yang harus saya lakukan, itu harus disiapkan gitu. Saya harus membersihkan skin tekstur saya yang bermasalah ini. Misalnya saya punya komedo atau punya jerawat yang teksturnya nggak bagus gitu. Jadinya ya saya harus melakukan perawatan dari sekarang gitu. Saya harus menghilangkan komedo, saya harus menyamarkan tekstur bekas-bekas jerawat seperti itu. Jadi itu tuh nggak bisa langsung instan seperti itu. Kecuali ya kalau misalnya udah terpaksa ya, saya mau wisuda nih besok, tapi hari ini komedo saya masih banyak ya. Salah satunya cara yang paling instan itu adalah mengangkat komedo dengan kosmetik-kosmetik yang cepat saji, cepat saji bahasa saya ya. Seperti ini loh, menggunakan Bioreport Pack seperti itu, atau menggunakan masker-masker yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan komedo dengan sangat cepat. Jadi tidak butuh perawatan yang lama. Itu yang paling instan adalah seperti itu. Jadi ketika kalian ingin memoles make up, memake up, menggunakan make up yang tebal gitu, ada berlapis-lapis atau gimana, yang paling penting adalah tadi poin yang pertama yang sudah saya jelaskan di slide, yaitu kulit harus dalam keadaan bersih. Bersih di sini bukan berarti cuman bersih dari bahan-bahan kosmetik saja, tetapi alangkah lebih baiknya jika bersih dari sel-sel kulit mati,
bersih dari komedo, bersih dari jerawat, itu akan mempermudah kalian dalam bermake up. Tapi kalau misalnya kulitnya masih bermasalah ya, masih jerawatan, masih ada komedo ya, atau mungkin masih ada tekstur yang lainnya, itu akan susah gitu untuk langsung instan ditutupi. Bahkan ketika saya mempunyai komedo di hidung, oke lah kalau begitu saya akan menggunakan foundation yang tebal-tebal saja di hidung supaya si komedo ini tersamarkan, dan itu jarang sekali menolong ya. Justru malah area hidung itu kan area yang minyaknya banyak ya, jadi dia akan mengeluarkan minyak berlebih. Jadi make up yang terlalu tebal di area hidung pun itu nanti justru berakibat akan malah bukan mempercantik ya, malah justru akan membuat make up-nya semakin nggak karu-karuan gitu, makin kurang bagus gitu. Karena ada dorongan minyak yang dari dalam akan keluar, sedangkan make up yang tebal itu akan menyumbat di area hidung. Jadi saran saya, ketika kalian ingin bermake up, usahakan kondisi tekstur ini harus sudah dibereskan dulu. Bisa dengan skincare untuk jangka waktu yang lama ya, yang agak lama. Jadi bisa di maintenance. Kalau jarak dekat ya kita menggunakan masker-masker yang instan saja untuk mengangkat residu-residu atau mengangkat komedo-komedo yang dirasa mengganggu, seperti itu. Oke, baik Ibu. Gimana nih buat Melanie, apakah jawaban dari Ibu ini sudah cukup jelas menjawab pertanyaan kamu? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mika. Oke. Sama-sama. Selanjutnya ini Bu, ada lagi yang bertanya terkait makeup ya Ibu, dari Berliana Nur dari kelas A. Izin bertanya Bu, saya kan tipe warna kulitnya itu sawo matang. Gimana cara memilih shade lip cream biar nggak terlalu pucat? Terima kasih Ibu. Monggo Bu, bisa dijawab. Oke. Kulitnya sawo matang, tapi pengen menggunakan lip cream ya. Lip creamnya itu yang matte ya, biasanya lip cream ya. Kalau misalnya untuk yang matte, untuk kulit sawo matang ini alangkah lebih baik menggunakan tone yang sedikit terang ya. Sedikit terang tetapi dia berwarna gitu. Jangan sedikit terang tetapi jatuhnya ke orange muda, peach seperti itu. Yang warna-warna seperti itu justru akan membuat kulit semakin terlihat pucat. Jadi warna-warna terang itu, warna-warna yang terang itu beneran terang terlihat gitu. Warna-warna pink tapi pinknya tuh tua gitu. Pinknya kelihatan pink, jadi nggak yang muda-muda gitu. Sebab kalau untuk warna-warna yang muda itu akan justru membuat si pemakai ini akan terlihat pucat. Kalau berani justru ya menggunakan warna-warna yang marun, yang merah-merah bata seperti itu. Itu justru akan membuat muka terlihat nggak pucat gitu. Kalau misalnya warna-warna terangnya itu yang tidak terlalu berwarna itu justru membuat mukanya semakin pucat gitu. Jadi kalau misalnya berani yang menggunakan warna-warna merah marun ya, merah bata, pink tua seperti itu, orange boleh loh, orange tua seperti itu. Asal jangan menggunakan warna yang muda. Nih, jadi terserah nih Mbak Berliana, berani nggak nih pakai warna-warna yang tua seperti itu? Berarti ini intinya tuh tergantung kepedean diri kita sih. Ya kan Bu, kepedean diri kita untuk menggunakannya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya kita udah pede, itu nggak akan menjadi masalah di mata umum sih kalau kalian udah pede sama diri sendiri. Ya nggak sih Bu? Kayak gitu. Ya, itu menjadi salah satu faktor utama ya.
Iya, Kalau misalnya make up untuk ngikutin orang lain, tetapi kita nggak pede, ya kita akan ngerasa kurang aja gitu, tetap akan ngerasa kurang. benar. Oke, Ibu. Gimana nih, Berliana? Apakah jawaban dari Ibu cukup jelas menjawab keraguan dari kamu gitu? Mungkin bisa ada pertanyaan lagi gitu terkait penggunaan lip cream atau untuk bibir deh, Berliana gimana? Ada nggak kira-kira? Atau udah cukup jelas? Oke, kayaknya udah cukup jelas deh. Lanjut aja kita ya, Bu. Ini ada pertanyaan dari ini teman-teman yang laki-laki nggak ada yang mau bertanya ya. Kayaknya semuanya perempuan yang nanya. Laki-lakinya nggak mau bertanya terkait tata busana gitu, atau mungkin juga makeup mungkin buat nanya ke pasangannya gitu kan, biar bisa beliin makeupnya yang cocok buat pasangannya kayak gitu. Mungkin bisa bertanya langsung aja di direct di kolom komentar. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kinanti Lutfi dari kelas A. Izin bertanya, saya memiliki tipe bibir yang tebal. Bagaimana cara memilih atau mengaplikasikan lip cream agar bibir terlihat lebih tipis ya, Bu? Terima kasih. Oke, Bu. Ini kembali lagi untuk Ibu nih. Oke, baiklah. Jadi mengantisipasi bibir yang tebal. Sekarang kan banyak ya tutorial-tutorial lipstick gitu kan. Salah satu untuk mengkamuflase bibir yang tebal itu adalah menggunakan teknik ombre. Karena bagian luarnya itu akan tertutup dengan foundation ya. Apabila kalian mau ditutup foundation bagian pinggirnya itu lebih banyak, sehingga yang akan kesannya yang akan terlihat itu yang ombre tuanya aja yang terlihat yang dari dalamnya gitu. Jadi bibirnya terlihat lebih tipis. Kalau misalnya lipstiknya full warna apapun itu akan menggambarkan ya udah bentuk bibir kamu seperti itu gitu. Bentuk bibir kamu ya memang begitu. Jadi koreksinya bisa menggunakan foundation atau menggunakan teknik ombre. Begitu ya. Mungkin Oke, jadi supaya biar terlihat teknik ombre ini menjadi solusi ya, Bu? iya betul. Supaya, oke. Begitu buat nanti, apakah jawaban dari Ibu ini sudah cukup menjawab keraguan kamu gitu? Mungkin bisa di on mic-nya. Atau ada yang kurang, kayak gitu bisa kamu tanyakan lagi. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Umi Nuryanti dari kelas A. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara memilih pensil alis dan mengaplikasikannya supaya hasil akhirnya itu terlihat natural? Terima kasih, Bu. Monggo, Ya, Bu, lagi. baik. Pensil alis. Jadi alis tergantung dari alis kalian masing-masing ya. Bila rambut alis kalian sudah tebal, tolong jangan menggunakan pensil alis lagi. Cukup dibentuk atau disikat dengan menggunakan maskara alis. Itu akan lebih natural hasilnya. Bila alisnya itu tipis, rambutnya sedikit, jadi mau nggak mau kalian harus melukisnya dengan pensil, itu pilihlah pensil yang warnanya coklat atau warna abu-abu. Jangan memilih warna yang hitam atau coklat yang sangat tua gitu. Sebab ketika kalian mengaplikasikannya, menggoreskan, melukis alis, jadi alisnya yang akan tergambar ya sesuai dengan warna dari pensil alis itu sendiri. Jadi kalau misalnya menggunakan pensil alis hitam, ya otomatis alisnya akan tebal gitu. Berbeda dengan menggunakan pensil alis yang coklat atau yang abu-abu gitu, itu akan membuat alis lebih natural. Dan jangan lupa ketika kalian mengaplikasikan alis gitu kan ya, menggambar alis, jangan lupa untuk di blend gitu ya, dibaur. Jadi kesannya natural. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi itu tipis dan
triknya untuk penggunaan pensil alis ya di alis. Aduh, maaf. Oke, mungkin ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang ingin bertanya terkait tata rias? Oh, ada lagi nih di kolom komentar. Baik. Dari Anggita Herinda. Ini untuk Bapak Indra ya, terkait busana gitu. Dari Anggita Herinda kelas B. Izin bertanya, bagaimana dengan pakaian wanita yang biasa menggunakan gamis? Apakah cocok digunakan dalam dunia perkantoran? Atau mungkin ada tips tersendiri bagi wanita tersebut dalam berpakaian? Terima kasih, Pak. Monggo, Bapak bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Anggita Herinda mengenai gamis. Ya, gamis itu untuk busana kantor. Tentu saja boleh. Anda diterima di kantor itu bukan karena pakaian, tapi karena kemampuan Anda, ya kan? Nah, tentu Anda masuk sebagai diri Anda, sebagai Mbak Anggita. Nah, karena kalian terbiasa pakai gamis untuk mengantor itu, tentu boleh. Lagi-lagi, pilih bahan gamis. Jangan bahan gamis yang goyor, yang bahannya lemes dari bahan kaos. Itu jangan. Pilih bahan gamis yang cukup solid, tebal, tapi cukup jatuh. Biasanya itu namanya, kalau di pasaran namanya kain sandwash. Itu sandwash itu cukup baik, ataupun drill yang kualitas bagus, itu dari segi bahan, ya kan? Nah, kemudian selain bahan, lagi-lagi warnanya gunakan warna-warna yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Tinggi, langsing, ya, tapi di sini biasanya kalau Anda bergamis biasanya akan menyenangi baju-baju yang cukup longgar. Tapi ingat, kelonggarannya ini ditoleransi, jangan sampai kelonggarannya itu lebih dari 10 cm lingkar tubuh Anda. Misalnya gini, lingkar badan Anda 84, ya kan? Anda tambah 8 sampai 10. Itu idealnya. Begitu juga pinggang aja 6 Anda 68 ditambah 8. Pinggul Anda 94 ditambah 8. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, rasa estetiknya itu kurang. Malah gamis Anda lebih cenderung seperti baju pesta ataupun baju rumah untuk tidur. Itu tips selanjutnya. Warnanya, ukurannya, ya, jadi tadi, kemudian desainnya. Untuk gamis desain ke busana kantor, kalian tentu menggunakan hijab, ya kan? Jilbabnya akan panjang. Gunakan detail-detail yang menarik di ujung lengan, di manset. Buat detail-detail menarik, baik lipit-lipit ataupun permainan warna, potongan-potongan yang menarik. Kedua adalah letakkan desain hiasannya yang menarik juga di ujung bawah. Di ujung bawah rok, bawah gaun, bawah gamisnya. Ya, seperti itu. Ya kan? Nah, karena gamis itu relatif. Gamis itu boleh agak longgar, boleh agak ketat. Seperti itu, ya kan? Kecuali kalau jubah. Nah, jubah itu udah pasti longgar. Ya kan? Kalau gamis itu masih relatif ada sedikit membentuk siluet tubuh. Itu dari definisi yang saya ketahui. Ya, gitu ya Mbak Anggita. Jadi tipsnya tadi dari warna, dari ukurannya, dari detail-detailnya tadi. Tentu boleh, ya kan? Kalau kantornya mengizinkan, ya tidak masalah Anda untuk membuat penampilan yang lebih cakep tadi dengan 3 cara tadi, dengan warna yang warna pastel, ukuran yang tidak terlalu besar, letakkan detail-detail hiasan di ujung lengan dan di ujung bawah busana.
sebaiknya hijabnya jangan terlalu banyak menggunakan hiasan juga. Cukup ujung lengan dan ujung bawah menjadi detailnya. Begitu ya Mbak Anggita. Monggo Mbak Mika. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin buat Mbak Anggita, apakah jawaban dari Bapak Indra sudah menjawab gitu keraguan dari pertanyaan kamu? Iya, sudah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sama-sama Mbak Anggita. Ini teman-teman kira-kira ada lagi nggak yang mau bertanya seputar tata rias dan juga tata busana? Ini buat yang cowok-cowok nggak harus tentang apa ya busana perempuan yang dibahas gitu. Ini buat umum gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu cara mix and match busana laki-laki atau pakaian laki-laki gitu. Ada nggak yang mau bertanya? Masa ini yang nanya perempuan semua? Atau kalian tuh lebih cuek gitu? Soalnya menurut aku penting sih buat nge-style diri kalian, apalagi kalian kan hidup di dunia perkantoran seperti itu. Ada nggak teman-teman laki-laki, satu orang aja deh yang mau bertanya? Kalau nggak ada, biar kita tutup aja sesi tanya jawab ini. Kayaknya nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Sebagai penutup, boleh nggak saya izin bertanya buat Bu Revi terkait gimana sih Bu cara membersihkan brush makeup gitu. Jadi kan kalau misalnya udah kotor gitu, apalagi udah kebanyakan misalnya penggunaan foundation segala macam gitu. Gimana sih supaya brush itu benar-benar bersih ketika sudah dibersihkan gitu. Jadi pas udah di-apply juga ke wajah masih kayak kelihatan baru kayak gitu. Mungkin ada tips and triknya Bu? Baik Mika, jadi peralatan ya brush itu memang harus di maintenance gitu. Jadi nggak cukup kita nyucinya sekali terus dipakainya 3 bulan gitu misalnya. Jadi ya sesuai dengan kondisi saja. Bila misalnya sering dipakai, sering make up gitu. Ketika sudah tidak nyaman lagi dipakai, alangkah lebih baiknya brush ini ya segera dicuci. Gitu kan. Dan jangan lupa setelah dicuci dengan sabun yang khusus ya, sabun untuk mencuci kuas gitu ya, jangan pakai deterjen biasa. Kemudian jangan lupa untuk dikeringkan dengan handuk sebelum kemudian dikeringkan dengan cara dibalik ya. Jadi kuasnya itu rambut kuasnya atau bulu kuasnya itu letaknya harus di bawah gitu kan. Jadi supaya airnya itu tetap bisa turun dan kuasnya bisa kering sempurna. Jadi kuasnya nggak gampang jamuran. Seperti itu. Jadi ketika jarang digunakan pun juga belum tentu kuas akan bersihnya itu tahan lama gitu kan ya. Jadi ketika jarang digunakan, ketika disimpan dalam tempat yang lembab, justru kuas itu akan menjadi sarang bakteri, sarang kuman, akan jamuran bisa jadi. Jadinya ketika kita menggunakan kuas tersebut kembali di waktu yang agak lama, justru akan mengganggu kesehatan kulit kita. Jadi kulitnya akan mungkin alergi, kulitnya mungkin akan iritasi karena kuasnya tersebut kotor, ya. Jadi alangkah lebih baiknya memang kuas ini yang dibersihkan berjangka gitu. Ketika kalian rajin make up, ya mungkin diberi waktu ya seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali untuk disempatkan kuas-kuas tersebut dicuci. Seperti itu mungkin Mika. Jadi memang ya, tipsnya apa ya yang nggak ada. Jadi memang kuas atau peralatan itu yang memang harus di maintenance seperti baju, seperti halnya busana gitu kan. Bagaimana kita bisa memakai busana tersebut dengan nyaman? Tentu busana tersebut juga bersih kan, seperti itu. Nah, sama dengan kuas. Jadi kuas ini adalah busananya untuk rias gitu kan ya. Jadinya kuas tersebut supaya kita nyaman, kulit kita sehat, kulit kita bersih ya, kuas tersebut juga harus bersih. Jadi seperti itu, Mika.
Oke, berarti baik sama kayak kita menjaga kulit kita juga ya Bu, di wajah gitu kan, kayak penggunaan skincare itu juga penting. Jadi hal-hal kecil itu sangat perlu diperhatikan ya. Ya kan Bu? Iya, iya, betul sekali. Jadi memang kesehatan ini berhubungan dengan kecantikan. Jadi kalau kalian jangan mau cantiknya aja gitu ya. Jadi kalian memang harus sehat dulu, baru cantik. Jangan mau kulitnya kenyal dulu, tapi minum dulu yang banyak, sehat dulu, baru kulitnya jadi bagus. Kalau kulitnya bagus, mau make up gaya apapun, gaya Thailand, gaya Korea, gaya apapun, oke-oke aja. Pasti kulitnya nerima gitu ya. Benar banget. Nah, jadi begitu dengan dari Bapak dan Ibu ya, yang sudah membahas terkait tata rias dan juga tata busana. Mungkin di sini aja sesi tanya jawabnya, karena mungkin tidak ada lagi yang mau bertanya. Saya dari tadi mantau tidak ada lagi pergerakan yang bertanya gitu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk mengakhiri ini, saya Mika. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah tutur juga yang mungkin buat teman-teman tersinggung atau yang lainnya gitu. Saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Pak Yol. Terima kasih. Terima kasih Mika. Terima kasih Pak. Terima kasih. Begitulah sesi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber bermanfaat. Vira. X3 masih ada. Oke, terima kasih. Oke, di page 3, 1, 2, 3. Oke, hari ini saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ujian sesuai jadwal, semuanya tidak ada maju dan mundur. Sehat-sehat selalu, semoga mendapatkan nilai memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu.